Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pagi hari ini kembali kita disambungkan dan dilanjutkan dan juga dikumpulkan untuk membahas kembali kitab yang kita rutinkan bacaannya setiap pagi hari Sabtu dan Ahad, yaitu kitab yang berjudul An-Nahwu At-Tatbiq, ya, An-Nahwu At-Tatbiqi, yang ditulis oleh Syekh Khalid Abdul Aziz hafizallahu taala. Awal-awal pembahasan kita telah membahas pembagian kata dan juga keadaan-keadaan akhir kata itu ada dua. Ada yang tetap luzum dalam satu keadaan yang sama, dan ada yang sifatnya nanti taghyir, berubah. Keadaan akhir satu kata yang tetap dalam satu keadaan disebut dengan bina, dan kata yang di sana terdapat bina disebut dengan mabni. Dan kata sendiri terbagi menjadi tiga, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Maka setiap kata itu nanti memiliki hukum asalnya, apakah dia bina atau ya mengalami taghyir yang disebut dengan i'rab atau mu'rab. Maka dari sisi isim, apa hukum asal isim? Bina atau mu'rab? Bina atau i'rab? Keadaan akhirnya I'rab, Ustaz. i'rab. Ya, jangan lupa itu. Nah, ya. Hukum asal keadaan akhir isim itu apa? I'rab. Berarti jika dikatakan hukum asal, maka mayoritasnya i'rab. Bukan berarti tidak ada yang bina. Ada yang bina tergolong sebagai ya kata-kata atau isim-isim yang mabni dan telah dikelompokkan oleh penulis. Ya, sudah dikelompokkan oleh penulis, diantaranya ada domir, ya kan? Ada isim mausul, ya. Kemudian ada isim syarat. Dan dari isim-isim tadi juga ternyata ada yang dikecualikan, yustasna. Begitu. Berarti dikecualikan maksudnya apa? Dia i'rab ternyata. Maksudnya mu'rab kata tersebut. Ya, bukan bina atau mabni. Begitu. Kemudian kita masuk ke fi'il, bahasan kita kemarin itu. Nah, fi'il hukum asal keadaan akhirnya apa? Bina atau i'rab? Fi'il, untuk fi'il. Bina, Ustaz. Untuk fi'il hukum asal dari keadaan akhirnya itu apa? Bina atau i'rab? Bina, ya. Mayoritasnya demikian. Karena memang kalau fi'il kita bagi menjadi tiga berdasarkan waktu terjadinya, ada madi, ada mudhari', ya kan, ada amr. Walaupun sedikit banyak polemik antara fi'il mudhari dan fi'il amr telah kita jelaskan, atau pembagian ketiga fi'il tersebut sudah kita jelaskan. Ya, karena ada yang membaginya dua, gitu. Atau bahkan jika kita melihat pengklasifikasian dari ulama Baghdad, ia menjadi 4, gitu ya. Nah, ala kulli hal kita ambil ya pendapat yang digunakan oleh penulis di sini, yaitu 3.
Ya, fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Nah, fi'il madi dan fi'il amr tersepakati bahwasanya keduanya mabni atau keadaan akhirnya bina. Dan bina itu, keadaan bina itu ya bermacam-macam. Ya, nanti ada binanya alal fathi, ada binanya alal dhammi, ya kan? Ada binanya alal kasri. Bahkan ada binanya alal hadzf, di atas penghilangan. Seperti bina-binanya apa? Fi'il amr, ya, beberapa fi'il amr. Tentunya apa? Fi'il amr yang fa'ilnya domir apa? Antuma, ya. Kemudian fi'il amr yang domirnya itu anti. Itu semuanya mabni atau binanya di atas apa? Di atas penghilangan. Penghilangan apa? Penghilangan nun. Gitu. Nanti silakan dirujuk kembali atau dimurajah kembali materi tersebut. Ya, jadi kita pelan-pelan maju karena bukan hanya khatam yang kita kejar atau kita cari, tapi juga pemahaman yang melekat di dalam hati kita. Itu yang kita harapkan dalam pembelajaran melalui kitab An-Nahw wa Tatbiqi ini. Nah, ketika berbicara fi'il mudhari', nah, fi'il mudhari' dikatakan apa? Mabni, ya kan? Wa mu'rab. Ada yang mabni, ada yang mu'rab sebagaimana dikatakan oleh penulis. Kapan fi'il mudhari' itu dikatakan mabni? Ketika bersambung dengan nun taukid. Nah, ketika dia bersambung dengan nun taukid, tapi tolong lengkapi pernyataan tersebut. Karena tidak semua fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid langsung mabni. Ya, Bersambung ada yang secara mu'rab. langsung. Hmm? Bersambung secara langsung. Ya, bersambung secara langsung. Ada secara langsungnya, mubasyaratan. Nah, hal ini pula yang dibahasakan oleh penulis kitab Mutamimmah. Ya, penulis kitab Mutamimmah. Siapa namanya? Al-Imam Al-Hattabi. Ya, Al-Imam Al-Hattabi. Beliau bahasakan demikian. Fi'il mudhari itu dikatakan mabni kapan? Idza tasala bihi nunut taukid, ya, sakilah awil khafifah mubasyaratan, secara langsung. Barakallahu fikum. Baik, teman-teman, kita masuk kepada keadaan akhir kata yang kedua pagi hari ini, yaitu i'rab. Pembahasan i'rab dan tafsil atau perincian-perinciannya. Nah, sebelum kita masuk pada definisi i'rab secara istilah yang diberikan oleh penulis di sini, dari taghyir sampai ad-dakhilah 'alaiha, kita kenali dulu i'rab dari segi bahasa. Ya, kita kenali dulu i'rab dari segi bahasa. Nah, ini kita tambahkan atau kami tambahkan dari beberapa referensi yang telah kami baca. Walaupun terlihat referensi yang kami baca ini ya cukup tinggi atau di atas dari kitab ini. Nah, tapi sesuai dengan bahasan kita. Ya, sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya berjudul Ham'ul Hawami'. Ya, beliau menjelaskan beberapa definisi-definisi i'rab secara bahasa. Gitu. Di antaranya ada al-ibanah. Nah, al-ibanah. Jadi i'rab itu juga bermakna ibanah. Ibanah artinya apa? At-tabyin. Itu apa? Penjelasan. Al-bayan. Nah, sama juga al-ibanah, al-bayan. Bayan. Apa artinya nih? Penjelasan. Nah, penjelasan. Kemudian apa lagi? At-tahsin, ya. Nah, at-tahsinu. Ya. Apa artinya at-tahsin? Menjadikan bagus atau indah, menjadikan bagus atau indah. Nah,
Ya, berasal dari kata hassana yuhassinu. I'rab, a'raba yu'ribu. Jadi kata i'rab itu, ya, kata i'rab itu, nih kata i'rab, dia berasal dari derivasi kata a'raba yu'ribu i'raban. A'raba yu'ribu. Nah, ya. A'raba yu'ribu i'raban. A'raba yu'ribu. Baik. A'rabtu, saya telah mengi'rab, begitu. Contohnya nih. A'rabtu syayya. A'rabtu asyai'a. Baik, ya. A'rabtu asyai'a. Nah, apa maknanya? Nah, a'rabtu asyai'a ini bisa bermakna hassana atau hassantu asyai'a. Saya membuat bagus sesuatu, saya mempercantik sesuatu, saya memperindah sesuatu. Ya, gitu. Atau bisa juga bermakna al-ibana atau al-bayan. Ya, bisa bermakna apa? Libana atau al-bayan. Saya menjelaskan sesuatu, saya menjelaskan sesuatu. Gitu ya. Nah, sebagaimana banyak sekali syawahid-syawahid yang mendukung akan ya pemaknaan-pemaknaan ini. Begitu. Kemudian ada lagi makna yang lain terkait i'rab. Ya, secara bahasa lagi tentunya. Yaitu izalatul fasad. Izalatul fasad. Izalatul fasadi. Nah, apa makna dari izalatul fasad? Itu menghilangkan kerusakan. Ya, ketika kalimat yang saya tuliskan tadi a'rabtu asyai'a itu juga bisa bermakna apa? Azaltu. Begitu. Ya. Saya menghilangkan, ya. Saya menghilangkan kerusakannya. Azaltu fasadaha. Saya menghilangkan kerusakannya. Bisa demikian. Dan juga pemaknaan yang paling masyhur ya secara bahasa itu adalah apa? At-taghyir. Nah, at-taghyiru ya. At-taghyiru. Nah, at-taghyiru. Yang bermakna apa? Atau terjemahnya apa? Perubahan. Ya. Karena untuk memperbagus, memperindah sesuatu ya kita mengubah. Begitu. Ya. Ketika menjelaskan sesuatu, berarti apa yang kita jelaskan terjadi di dalamnya suatu proses perubahan. Ya. Nah, suatu proses apa? Perubahan. Baik, kita lihat di sini definisi secara istilah yang dibawakan oleh penulis. Nah, silakan dibaca definisi i'rab secara istilah sekarang. Yang huwa itu. Tafadhal man yurid an yaqra. Nah, boleh Ustaz. Oh, boleh. Nah, tafadhal. Tafadhal Ustaz. قال المصنف ثانيا الإعراب هو تغيير أواخر الكلمات لفظا أو تقديرا لاختلاف العوامل الداخلة عليها. Terjem. I'rab adalah
perubahan akhir kata secara lafaz maupun takdir diperkirakan disebabkan masuknya amil yang berbeda-beda yang masuk kepadanya. Sahih, barakallahu fiik. Syukran, Assalamualaikum jazakallah khair. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini definisi yang dikemukakan oleh penulis, yaitu Syekh Khalid Abdul Aziz, hafizahullah ta'ala. Jika kita pernah membaca kitab yang berjudul Muqaddimah al-Ajurumiyah atau Matan al-Ajurumiyah, definisi sama dengan apa yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum. I'rab diistilahkan sebagai perubahan akhir suatu kata. Dijelaskan oleh para pensyarah, para alim ulama yang menjelaskan perkataan Al-Imam Ibnu Ajurum tersebut. Nah, maksud dari perubahan akhir suatu kata itu bukan semata-mata akhirnya yang berubah, melainkan keadaannya. Begitu, hala. Ya, atau taghyiru ahwal. Ya, perubahan keadaan akhir suatu kata. Dan yang menjadi kasus kenapa keadaan akhir suatu kata itu bisa berubah, sebabnya tidak lain dan tidak bukan karena apa? Ikhtilaf al-awamil ad-dakhilah 'alaiha. Adanya perbedaan-perbedaan amil. Amil itu apa? Faktor-faktor tertentu yang masuk kepada suatu kata. Dan ini ma'ruf, ya. Baik dalam segi kehidupan pun demikian. Ketika seseorang telah terkontaminasi oleh sesuatu, faktor A, ya maka dia akan berubah dari keadaan aslinya. Bisa dia bertambah baik, begitu kan? Jika memang aslinya sudah baik, atau bisa membuat dirinya apa? Buruk, begitu. Nah, ini sebabnya apa? Masuknya faktor-faktor. Nah, yang kita bahas adalah teks sebuah nas, ya. Nah, ketika suatu kata ini kemasukan suatu faktor yang disebut dengan amil, maka akan mengalami apa? Perubahan. Dan perubahan itu ditinjau dari mana? Keadaan akhir katanya. Nah, gitu. Ya. Nanti kita lihat. Nah, definisi ini menurut ya pendapat para ulama yang mengatakan i'rab ya adalah apa? Perkara maknawi. Jadi definisi secara istilah ini dia disebut sebagai apa namanya? Definisi secara definisi apa? Secara makna. Nah, ini tentu pendapatnya siapa? Al-Imam Ibnu Ajurum dan juga para ulama Maghrib lainnya, dan juga zahir pendapatnya Al-Imam As-Sibawayh. Yang dimana pendapat ya terkait definisi i'rab secara istilah ini dari taghyir sampai ad-dakhilah 'alaiha juga dikuatkan oleh Abu Hayyan. Ya, dikuatkan oleh siapa? Abu Hayyan. Nah, adapun ya pendapat i'rab secara lafzi. Jadi ada. Nah, jadi definisi i'rab secara lafzi ini bukan definisi i'rab secara lugawi yang kita bahasakan tadi. Ada ibana, ada al-bayan, ada at-taghyir, ada izalatul fasad, ada at-tahsin dan lain sebagainya. Lah, bukan. Nah, ya. Jadi definisi secara istilah itu ya, ada yang sifatnya apa? Maknawi. Nah, istilah itu ada yang sifatnya apa? Maknawi dan ada yang sifatnya lafzi. Nah, definisi yang dikemukakan oleh Syekh Khalid Abdul Aziz ya, sama seperti yang dikemukakan oleh Al-Imam Najurub. Ini definisi istilah secara maknawi, teman-teman. Lalu bagaimana definisi ya istilah ya yang dia itu secara lafzi? Nah, definisi secara lafzi itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Kharuf Asy-Syailubin ya. Kemudian Ibnu Malik, ada Ibnu Hajib dan para alim ulama lainnya, di mana mereka berkata ya,
al-i'rabu atharun zahirun au muqaddarun. Ya. Saya tuliskan. Nah, i'rab ya, istilah secara lafzi. Disebutkan al-i'rabu itu apa? Atharun ya, zahirun. Nah, au muqaddarun. Nah, yajlibuhu al-amil. Yajlibuhu al-amilu. Ya, fi mahalli al-i'rabi. Fi mahalli al-i'rabi. Nah, ya. Akhir kalimah au ma nuzila manzilatahu. Jadi i'rab yaitu tanda apa yang zahir, asarun zahir, tanda yang zahir, terlihat atau terbaca. Nah, au muqaddar atau dia bisa juga muqaddar, itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum atau definisi yang dibawa oleh Syekh Khalid di sini. Takdiran ya kan? Lafzan atau takdiran secara lafal itu yang disebut dengan zahir. Takdiran ini yang disebut dengan muqaddar di sini. Ya jelibuhu al-amil yang didatangkan oleh amil. Maksudnya apa? Pengaruh. Ya fi mahalil i'rab, pada tempat i'rab ya. Ya, tempat i'rab itu maksudnya apa? Akhir kata. Atau manuzila manzilatahu, atau yang menempati posisi akhir kata. Ya. Maka yang dimaksud dengan atharun di sini ini adalah apa? Harokat ya. Dan juga apa? Huruf. Bukan hanya harokat doang, athar itu bisa huruf, bisa juga apa? Sukun, dan bisa juga apa? Hadzf. Ya, hadzfu. Penghapusan huruf. Ya. Oke, mungkin saya jelaskan di sini ya sebagai wawasan tambahan untuk kita. Sebetulnya ini ada rincian lagi ya di dalam kitabnya Abu Hayyan ketika menjelaskan pendapat Al-Imam Ibnu Malik. Namun saya rasa penjelasan tersebut lebih baik dijelaskan ketika kita udah belajar apa namanya ya Alfiyah saja ya Ibnu Malik gitu. Nah, baik, barakallahu fiik. Nah, jadi ini adalah salah satu apa namanya perselisihan ya di kalangan alim ulama ya terkait pendapat tentang i'rab lafzi dan apa namanya i'rab maknawi. Ya. Jadi di antara hikmah perselisihan ini antara i'rab maknawi dengan i'rab lafzi itu terletak pada apa? Ya, atau sama roh hasilnya itu cara mengi'rab atau mentakbir. Ya gitu. Nanti itu lebih kepada cara mentakbirnya, cara mengi'rabnya. Nah, ya. Baik. Nanti saya akan fotokan dan saya akan kirimkan di grup syawahid dari kitab Ham'ul Hawami ya, perkataan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Baik, teman-teman, kita masuk di sini. Berarti kita telah mengetahui apa itu i'rab. Jadi apa? Perubahan keadaan akhir suatu kata disebabkan adanya amil atau faktor-faktor tertentu yang masuk kepada kata tersebut. Sehingga keadaan akhir kata tersebut itu bisa berubah. Ya. Nah, di sini dijelaskan pula oleh penulis apa yang beliau nukilkan di atas terkait definisi apa?
definisi i'rab secara istilah. Apa yang dikatakan oleh atau apa yang dijelaskan oleh penulis? Annal kalimata, bahwasannya suatu kata, in taghayyara halu akhiriha, apabila atau jika halu akhiriha, halu fa'il dari taghayyara fi'lun madin mabniun 'alal fathi, ya kan? Taghayyara yataghayyaru, tafa'ala yatafa'alu. Nah, jika keadaan akhir kata tersebut itu berubah, nah, min halir raf'i, nah di sini kita kenal satu keadaan i'rab yaitu rafa, ya. Dari keadaan rafa ila halin nasbi, ke keadaan nasab, ya. Awil jari, atau keadaan jir, bisababil awamil, ya, tentu ada sebabnya. Apa sebabnya? Itu sebabnya apa? Al awamil ad-dakhilah, adanya amil-amil yang masuk alaiha, atas kata tersebut. Maka kita bisa hukumi kata tersebut sebagai apa? Kata yang mu'rabah, begitu. Dan di sini kita harus tahu, ya, al-i'rabu la yadkhulu illal isma. I'rab itu tidaklah masuk kecuali kepada isim. Ya. Wal fi'la al-mudhari'ah. Bisa difahami sampai sini? Jadi kata itu kan terbagi menjadi 3. Al-kalimatu tanqasimu ila salasati aqsamin. Ya. Al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Baik. Dari ketiga pembagian kata tersebut, kata-kata apa saja yang berlaku i'rab padanya? Al-ismu dan fi'il. Dan fi'il pun apa? Fi'il mudhari'. Ya. Nah, kita lihat di sini itu nomor 1. Nah, dijelaskan fala yadkhulu al-i'rabu fil huruf wal fi'li al-madi wal fi'li al-amri. Fala yadkhulu al-i'rabu, maka i'rab tidak masuk kepada apa? Maka i'rab tidak masuk dalam huruf fi'il madi dan fi'il amr. Gitu ya. Misaluhu minal ismi. Contohnya dari isim nih. Ya. Kalimatur rajul. Kita perhatikan kata rajul dari setiap ayat Al-Quran yang dibawakan oleh penulis. Keadaan akhirnya kita perhatikan dan fokus di sana. Min qaulihi ta'ala, di antara firman Allah Subhanahu wa taala adalah surah Al-Qasas ayat 20. Wa jaa'a rajulun, kita simpan dulu. Rajulun. Ya. Kemudian qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya di surah Ghafir ayat 28, ataqtuluna rajula. Kemudian qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yunus ayat 2, auhayna ila rajulin. Baik. Perhatikan katanya sama, serupa rajul, dan akhirnya nggak berubah. Yang berubah hanya keadaan akhirnya, bentuk akhirnya nggak berubah. Ya, lam saja, huruf lam saja, begitu kan. Tapi keadaannya, keadaan akhirnya, keadaan yang menampati huruf terakhir si kata rajul tersebut yang berubah. Pada contoh yang pertama di surah Al-Qasas ayat 20 itu apa? Rajulun dengan dhammah. Nah, ini yang disebut dengan apa? I'rab rafa. Ya, i'rab rafa. Kemudian yang kedua, ataqtuluna rajula. Rajula ditandai dengan fathah. Ini yang disebut dengan apa? I'rab nasab. Dan di contoh ayat ketiga surah Yunus ayat 2, 6, auhayna ila rajulin dengan kasrah tandanya. Ini yang dinamakan dengan apa? I'rab jar. Ya. Inilah i'rab yang terjadi pada isim. 3 saja. Rafa, nasab, dan jar. Dengan tanda-tanda asalnya juga. Ya, tanda asal dari i'rab rafa dhammah, tanda asal dari i'rab nasab fathah, tanda asal dari i'rab jar kasrah. Apa yang menyebabkan kata rajul pertama itu di dhammah atau ber-i'rab rafa? Karena ada amil yang menuntut dia rafa. Begitu pula kata rajula di contoh yang kedua, ya. Nah, apa sebabnya dia itu fathah? Amil yang menuntut dia itu apa? Fathah atau ber-i'rab nasab. Begitupun kata atau
ayat Al-Quran yang ketiga, ya, rajulin, begitu. Lanjut, baca lagi. Fafil ayatil ula. Ini kita baca aja langsung. Silakan. Yang akhwat atau yang ikhwan, silakan. Boleh. الناس. Naam, tafadhal iqra. أحسن الله إليك. وفي الآية Amin wa anta الأولى dzalik. جاءت مرفوعة لأن عاملها جاء يطلب فاعلا فجاءت فاعلا. في Baik, الآية hasbuk. الثانية Hasbuk cukup, barakallahu fiik. Syukran, jazakallah khair ala qiraatik. Fafil ayatil ula. Nah, kita terjemahkan saja. Fafil ayatil ula, maka pada ayat yang pertama ja'at marfu'atan. Kata rajul itu datang dalam keadaan marfu, yaitu keadaan yang dirofa, begitu. Kenapa li'anna amilaha? Karena amilnya itu adalah kata ja'a. Ja'a itu adalah fi'il, ya, kata kerja. Nah, yang namanya fi'il itu menuntut adanya fa'il. Yang namanya fi'il itu menuntut adanya fa'il. Fa'il itu apa? Subjek atau pelaku. Karena nggak akan pernah ada kata kerja itu berdiri sendiri tanpa adanya pelaku. Ketika ada kasus pencurian, maka yang dicari apa? Pencurinya, pelakunya, gitu. Sebagaimana yang lainnya. Maka di sini apa? Nah, karena fa'il itu teranggap penting, ya, disebut dia sebagai apa? Umdah, pokok. Maka dia menempati i'rab rofa lah. Jadi kedudukan kata, fa'il itu adalah kedudukan kata. Dia menempati i'rab rofa. I'rab rofa ini apa? Kenapa namanya rofa? Nah, i'rab yang paling tinggi itu, rofa. Ya, terangkat, tinggi maknanya secara bahasa. Ini sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi ketika menjelaskan matan Al-Ajrumiyah. Pas membahas apa namanya, pembahasan i'rab ya. Nah, kemudian yang kedua, baca lagi. في الآية الثانية جاءت منصوبة لأن عاملها تقتل يطلب مفعولا به فجاءت مفعولا به. Baik, tafadhal tarjim. Adapun di ayat yang kedua, maka kalimat rojul kondisinya adalah mansubah. Iya, Karena dia datang dalam keadaan apa? Dia datang dalam keadaan nasab. Sebab apa? Li'anna amilha. Karena amilnya itu adalah taktuluna. Ya, kita bertanya ini, taktuluna itu apa? Apakah dia fi'il saja? Enggak. Sudah ada fa'il atau subjeknya. Maka sudah lengkap. Berarti si kata rajul di ayat yang kedua tadi dia menjadi apa? Menjadi objek. Disebutlah maf'ul bih. Ya. Objek itu kata yang dikenai perbuatan. Begitu kan? Kata yang dikenai perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan dari fa'il yang ada dalam taktulun, yaitu domir, ya, antum. Ya, wawunya kan ini fa'ilnya. Begitu. Faja'at maf'ulan bihi. Maka dia datang dalam keadaan menjadi maf'ul bih si kata rajul di ayat yang kedua tadi. Nah, lanjut ketiga. في الآية الثالثة جاءت مجرورة لأن عاملها إلى يطلب مجرورا فجاءت مجرورة بإلى. Nah, ini juga pada ayat ketiga kata rajul datang dalam keadaan majrur ya atau jer. Kenapa li'anna amilah? Karena amilnya itu adalah ila huruf jer ya. Nah, huruf jer itu kan yatlubu majruran, menuntut apa? Mengharuskan keadaan isim yang terletak setelahnya itu apa? Jer. Taib, faja'at majruratan bi ila. Lanjut. فلما تغير حال آخرها بتغير العوامل عرفنا أنها معربة. Nah, dari sini kita langsung falamma. Lama ini masuk ke fi'il madi, maka dia maknanya zaraf. Tatkala atau ketika kita terjemahkannya. Maka tatkala halu akhiriha kita terjemahkan dari fa'ilnya dulu, langsung ke taghayyara. Keadaan akhirnya itu taghayyar, berubah. Bi taghayyuri. Taghayyuri al-awamil. Berbanding lurus dengan perubahnya amil-amil yang masuk ke kata tersebut, ya udah, arafna annaha mu'rabat. Ya, kita bisa menghukumi bahwasanya kata tersebut yang mengalami perubahan keadaan akhir, ya, dia adalah kata yang mu'rab.
Ya. Karena keadaan akhirnya i'rab. Ya. Lanjut, misaluhu minal fi'li al-mudhari'i. Nah, ini contoh dari fi'il mudhari ya. Karena dikatakan i'rab itu kan masuk kepada isim dan fi'il mudhari. Isim sudah kita bahas, maka fi'il di sini kita akan lihat. Tafadhal. مثاله من الفعل المضارع الفعل يأكل من الأول قوله تعالى يأكل الطعام الثاني قوله تعالى أن يأكل لحم أخيه الثالث قوله تعالى فليأكل بالمعروف. Ya, nah, barakallahu fiik. Di sini kita gunakan kata ya'kulu. Ya'kulu adalah fi'il yang artinya makan. Ya, fi'ilnya lebih tepatnya adalah fi'il mudhari'. Ada 3 ayat Al-Quran yang ditampilkan atau dikemukakan oleh penulis yaitu Syekh Khalid Abdul Aziz ya, hafizahullah taala di sini. Pertama ya'kulu itu dengan dhammah, berarti rofa ya kan? Baik. Kemudian ada kata ya'kula di sini di ayat kedua di surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, dengan tanda harokat fathah, berarti apa? Nasab dia. Kemudian ada ya'kul, ya'kul nih ya'kul. Ditandai dengan tanda sukun. Maka ini yang disebut dengan jazm. Loh, kenapa nggak ada jer? Ya, berarti kita bisa pahami dari sini. Ya, yang namanya i'rab jer tidak masuk kepada fi'il. Dan kenapa di isim tadi nggak ada jazm? Isim-isim yang disukun berarti tidak ada i'rab jazm pada isim. Baik, kita baca di sini. Fadal. وفي Boleh الآية gantian? الأولى Boleh gantian, nah. Mungkin teman-teman yang lain mau membaca. Ada? Izin Ustaz, tapi yang mana? Baru Ini, masuk. Bu. Iya, nah, ini. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Fafil ayatil ula ja'al fi'li. Ja'al fi'lu Ja'al fi'la. fi'lu. Ja'al Ja'al fi'lu fi'lu. ya'kulu marfu'an li'anna tujarradu minan nasibi Tajarruda. tajarruda minan nasibi wal jazimi yuqtada Yaqtadi. raf'ahu Yaqtadi. yaqtadi raf'ahu. Sahih, raf'ahu. Coba diterjemahkan pelan-pelan, Bu. Maka pada ayat yang pertama datanglah fiil Iya. ya'kulu. Kondisinya marfu' karena kosong ya Ustaz, tarjarudah. Apa sih? Betul. Karena kosong. Kosong dari amil nasib dan jazim, amil jazim. Yaqtadu artinya apa? Yaqtadi. Mengharuskan. Mengharuskan rofaknya. Iya, Mengharuskan kondisi rofak. Iya. Maka Jazakallah khair Ustaz. layak. Nah, jadi kosongnya fi'il mudhari itu dari penasab dan penjazm itu berkonsekuensi kepada rofaknya si fi'il mudhari tersebut. Begitu ya. Nah, berkonsekuensi kepada rofaknya si fi'il mudhari tersebut. Kapan? Ketika apa? Tajarrud anin nasib wal jazim atau minan nasib wal jazim. Barakallahu fiik. Lanjut kedua. Wa fil ayatis tsaniyah. Wa fil ayatis tsaniyah ja'a mansuban li'anna an taqtadi nasbuhu. Dan pada ayat nasbahu. Dan pada ayat yang kedua datang mansub karena ada an ya. Mengharuskan kepada nasab. Karena ini mengharuskan kepada nasabnya. Iya, nah. Jadi di ayat yang kedua, ya'kula kan bacanya. Nah, dia datang dalam keadaan nasab, ya'kula, si fi'il ya'kul tadi. Kenapa? Karena ada an. An di sini adalah amil nasab ya. Ketika masuknya amil nasab mengharuskan si fi'il mudhari tersebut menjadi nasab pula. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Wa fil ayatis salisah. Wa fil ayatis salisah ja'a majzuman li'anna lamul amr wa naqtadi jazmuhu. Dan pada ayat yang ketiga yaitu kondisinya majzum karena lamul amr mengharuskan kepada jazmnya. Iya, nah.
Wa fil ayati as-salisati ja'a majzuman li anna lamal amri. Karena lamal amri ini tadi jazmahu, bukan jazmuhu ya, tapi jazmahu. Jazmahu. Afwan Ustaz. Asal baca Ustaz. Nggak tahu. Iya. Belum ini. Taib, Afwan barakallahu fiik, Ustaz. tidak apa-apa. Nah, ya, jadi pada ayat yang ketiga kata yakul itu datang dengan tanda sukun yang keadaannya adalah jazm atau kita sebut kata tersebut majzum yang dijazm. Kenapa? Karena ada lam amr. Lam amr ini kan mengharuskan apa? Fi'il mudhari dijazm. Barakallahu fiik. Lanjut di sini. Falamma taghayyara Falamma taghayyara hala akhirahu halu akhirahu au akhirihi halu akhirihi yataghayyuri bitaghayyuril awamili arafna annahu mu'rabun. Nah, sahih. Terjemahkan. Maka apa Ustaz? Lama itu artinya tatkala, maka tatkala perubahan keadaan akhir yang dengan petugas-petugas awamil apa sih kemarin itu awamil? Faktor atau boleh juga kita langsung katakan amil-amil begitu. Amil-amil atau faktor-faktor, maka kita bisa mengetahui bahwa dia adalah mu'rab. Iya, sahih, barakallahu fikum. Nah, jadi ini inti pembahasan kita membahas i'rab ya, agar kita mengetahui ketika ada keadaan akhir satu kata itu berubah, maka kata tersebut kita bisa katakan dia adalah kata yang mu'rab, baik itu isim maupun fi'il mudhari maksudnya. Nah, menindaklanjuti dari definisi yang tadi dibawakan, i'rab itu ada yang lafzan, ada yang takdiran, ya. Atau definisi yang tadi coba kami komparasikan secara lafzi, ya, ada yang zahiran dan ada yang muqaddaran. Nah, apa perinciannya dan kenapa ada kata yang i'rabnya itu secara takdir? Nah, tentu ada sebab-sebabnya juga. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan besok ya, pertemuan berikutnya. Pembahasan ya sampai kepada ya isim-isim apa saja yang di-i'rab secara takdir, atau mungkin juga fiil apa saja yang ikut serta i'rabnya juga secara takdir, seperti itu, agar pembahasan tidak terputus. Jadi kita langsung fokuskan saja pembahasan al-i'rab al-lafzi wal i'rab at-taqdiri ini di pertemuan esok hari ya, insyaallah Ahad pagi. Barakallahu fikum. Jika ada yang ingin bertanya dan didiskusikan, bisa ditanyakan lewat grup chat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Wa iyyakum jami'an. Wa fikum barakallah.